Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna jahannama kanat mirsada littaghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardan wala sharaba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa. Surat An-Naba, surat Amma Yatasa'alun, awal juz Amma, surat yang ke-78. Kita baca tadi ayat ke-21 sampai ayat 26. Sesungguhnya Jahannam itu, inna jahannama kanat mirsada, sebagai tempat mengintai bagi penjaga yang mengawasi neraka. Judul kajian kita malam hari ini, neraka mengintaimu, judul. Sebelum kita masuk ke situ, kita pahami dulu anan mirsada. Inna jahannama kanat mirsada. Surah An-Naba Amma Yatasa'alun. Mirsad itu asal katanya rasada, yaitu menyiapkan dan mengintai. Menyiapkan, mengintai. Sehingga kalau mirsad bisa maknanya tempat yang telah disiapkan, dan di tempat itu ada tempat pengintaian. Maka dikatakan oleh para ulama-ulama tafsir, Jahannam itu kini sedang mengintai. Mengintai, mengintip, mematai-matai, mencelik-celik sia calon-calon nangka masuk ke dalam itu. Ada juga ulama yang memahami mirsad itu ada tampek spesial yang telah dipersiapkan di Jahannam itu oleh Allah untuk para pengawas-pengawas, para penjaga-penjaga neraka, mengawasi sambil menjaga para penghuni neraka Jahannam. Nah, pengawas itu namanya Zabaniyah. Sering disebut dengan khazanah, khazanah Jahannam. Khazanah. Faqala lahum khazanatuha, berkatalah khazanahnya penjaga. Nah, ada tampek khusus, tampek spesial, seakan itu posko lah, atau pengawas, yang memang tampek itu ditempati oleh penyekat-penekat, melekat-melekat pengawas. Itu yang disebut dengan mirsada. Kalau terjemahannya saat tadi kita baca di siko, sebagai tempat mengintai bagi penjaga yang mengawasi neraka. Hampir sama. Itu kutub-kutub kita kutip tadi dari berbagai macam kitab tafsir. Kesimpulannya dua. Jahannam itu kini dia telah diciptakan oleh Allah. Telah diciptakan dan telah ada. Bahkan masing-masingnya telah saling memakan, karena ada yang kena makan, saling makan. Maka Jahannam itu kini sedang menunggu menanti sambil mengintai dan mengawasi siapa-siapa saja calon-calon penghuni. Menurut beberapa riwayat, Jahannam itu seakan-akan punya pikiran sendiri, punya akal sendiri, yang kepadanya telah diperlihatkan daftar tiba di caleg, daftar yang dipilih kan. Nah, tiba di Jahannam lah diperlihatkan oleh Allah
siapa-siapa tipe-tipe orang-orang, ciri-ciri kelompok-kelompok orang yang akan menjadi penghuninya. Dalam Al-Quran banyak sekali disebutkan itu siapa saja yang akan menghuni Jahannam. Itu pertama. Littaghina ma'aba. Littaghin, taghin, tagha. Taga ko barangkali lah menjadi bahasa awak. Taga ko di bahasa kami mada. Ndak muah kecian, ndak muah dipangan. Taga. Cuman taga dalam bahasa Al-Quran maknanya melampaui batas. Ada batasan-batasan dilampaui. Tiba dia ialah penuh melimbak. Ia melimbak tu tagal mak. Parangai orang, karaja orang, sifat orang, tingkah orang, perbuatan orang, kalaulah melimbak, melampaui batas-batasan aturan, melewati batas-batas aturan agama. Jadi lah melampaui batas kezalimannya, kekafirannya, keingkarannya, kebangkangannya, kesombongannya, tagha. Sehingga Fir'aun namanya tagha, innahu tagha. Idhab ila Fir'aun innahu tagha. Wahai Musa, pergilah engkau kepada si Fir'aun itu tagha. Karena Fir'aun telah melampaui batas dalam kebangkangan, keingkaran, bahkan menyatakan diri sebagai Tuhan malahan. Lah di luar batas manusia katanya tagha. Nah, orang yang tagha taghin. Kalau banyak tagun taghin. Nah, Jahannam itu littaghin. Jahannam itu dipersiapkan oleh Allah dan telah mengintai, mengawasi, memata-matai itu para taghin. Taghin orang-orang yang melampaui batas dalam kekafiran, kedurhakaan, kebangkangan, kesombongan, keangkuhan dan penentang. Ma'aba. Maaf itu asal katanya aba, kembali. Tampak kembali maaf. Asal kata aba, kembali, tampak kembali maaf. Nah, tampak kembali itu ada yang sebut dengan surga, ada neraka. Seburuk-buruk tampak kembali adalah Jahannam. Sehingga disebut dengan bi'sal masir. Bisa seburuk-buruk tempat kembali. Karena tempat kembali yang terburuk ya neraka. Karena mereka tidak mau ke surga, ke jannah, maka tampek-tampek mereka di surga diwariskan kepada penghuni surga. Ulaika humul warithun. Maka penghuni surga, karena tampek-tampek telah disiapkan Allah untuk mereka-mereka yang taga aku ditinggalkan, maka diwariskan kepada penghuni surga lain. Gedung-gedung, istana-istana, pasangan-pasangan dan segala macam kenikmatan, kelezatan surgawi diwariskan. Sebab setiap kita kong di neraka atau di surga lalu tampek gitu. Jadi siapa yang tak mau masuk surga, makanya dipulangkan ke neraka. Ada nanti di neraka itu tidak keluar. Tampaknya itu dihuni oleh para penghuni surga. Begitu juga orang mukmin, tampaknya lah ada di neraka. Cuma orang mukmin pun tidak mau masuk neraka dan tidak ingin masuk neraka, berusaha ingin selamat di neraka dengan berbuat taat, berbuat ibadah, beramal saleh dan segala macam. Tampaknya ditinggalkan itu diwariskan kepada penghuni neraka yang lain. Jadi masing-masingnya pewaris, masing-masing mewarisi. Nah, sianan tampek pulangnya, tampek kembalinya neraka, nyo mewarisi. Tampek-tampek yang kosong, siksaan-siksaan, azab-azab yang sedianya diberikan kepada orang yang menghuni, tapi dia tidak ada situ, maka diwariskan. Namanya littaghin. Jahannam itu untuk para taghin. Anan taghin tadi untuk para
orang-orang yang keterlaluan melampaui batas seperti Fir'aun dan konco-konconya. Baik Fir'aun di zaman Nabi Musa ataupun Fir'aun di zaman kini. Baik Fir'aun di Mesir atau Fir'aun yang ada di Indonesia. Kalau parangainya, tipenya, lakunya, tingkahnya, perbuatannya, sifat dan sikapnya seperti itu ya, sama-sama jahanam ma'aba, tampek kembali. Ma'aba. Itu ayat yang ke-22. Ayat ke-23, labithina fiha ahqaba. Labith, ana labis, berdiam. Orang-orang yang tinggal, orang-orang yang menetap, orang-orang yang berdiam di satu tempat namanya labith. Labitha tinggal, berdiam diri, orang-orangnya labith. Labithina, mereka itu orang-orang yang berdiam, bertempat tinggal. Fiha, di dalamnya neraka jahanam itu ahqaba. Labithina fiha ahqaba. Ahqaba itu jamak, kata jamak daripada hukbun. Hukbun itu bisa dikecilkan masa yang berkepanjangan, masa yang amat panjang sehingga sudah ditentukan bara masanya, namanya hukbun. Kalau jamak ahqab, jadi masa yang tidak tentu bara lamanya, maka dipakailah istilah ahqaba untuk mereka tinggal di situ yang tidak tahu entah bara lama masanya di sini. Bahkan ada yang selama-lamanya, namanya khalidina fiha abada. Ada yang selama-lamanya. Jadi labithina, mereka tinggal, mereka menetap, fiha, di dalamnya neraka itu ahqaba, berbilang-bilang masa yang tidak tahu kita bara lamanya. Khusus untuk orang kafir, untuk orang musyrik, untuk orang yang tidak beriman, khalidina fiha, karena mereka tidak punya keimanan. Tapi kalau masih ada keimanannya, tidak sumbiang, tidak bata, walaupun maksiat, satu saat selamat. Illa bitina fiha ahqaba. Nah, gitu seterusnya ayat. Untuk itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada kita bahaya neraka. Karena beliau terkadang diperlihatkan oleh Allah keadaan neraka dan penghuninya. Pernah beliau ketika terjadi salat gerhana, ketika salat gerhana, dalam salat itu beliau meraih, menyambu wazwanya depan, bantu ada yang beliau petik. Tapi setelah itu beliau mundur ke belakang. Perbuatan beliau itu ditanyakan oleh sahabat setelah salat gerhana. Kenapa tadi saudara? Tadi aku diperlihatkan buah-buahan surga, dan aku ingin memetik. Andaikan dapat satu, kalian makan, kalian tidak litak-litak. Assalamualaikum. Tapi setelah itu dipertontonkan, diperlihatkan kepadaku neraka, sehingga aku mundur, tasisurui. Jadi kepada beliau memang kelebihan keistimewaan Nabi itu kadang-kadang diperlihatkan keadaan surga dan keadaan neraka. Satu kali dalam nala bagian kopinya buku-buku kata beliau dalam hadis riwayat Imam Bukhari halaman kedua, hadis di tengah-tengah, halaman kedua, hadis di tengah. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 6540 dan Muslim nomor 1016. Dari Adi bin Hatim, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ittaqun nar, ittaqu, takutlah kamu, termasuk ke dalamnya waspada, hati-hati dan jaga peliharalah dirimu dari neraka. Thumma a'rada, kemudian beliau berpaling, wa asyaha, mudah-mudahan nampak asyaha, anan asyaha, melengoh dengan wajah yang masam.
wajah yang menampakkan ketidaksukaan, ketidaksenangan. Namanya asyaha. Dia mau kini kah, jelek ke situ. Kemudian mau menoleh, wajahmu berubah, wajahmu masam, wajahmu agak cemerut, berkerut, dan menunjukkan ketidaksenangan. Namanya asyaha. Asyahan, a'rada wa asyaha. Kemudian beliau berkata lagi, ittaqun nar, kamu tu takutlah dengan neraka. Summa a'rada asyaha. Kemudian beliau menoleh lagi dan berpaling dengan wajah yang menunjukkan ketidaksenangan, tidak suka, cemberut dan masam. 3 kali. Hatta zananna, sehingga kata sahabat, kami mengira, kami menduga beliau akan melihat kepadanya, annahu yanzuru ilaiha. Kemudian beliau berkata lagi kali yang keempat, ittaqun nar, peliharalah diri kamu dari neraka, walau bisyiqqi tamratin, walaupun dengan cara mensedekahkan, memberikan separuh kurma. Itu yang bisa kamu lakukan untuk menjaga, memelihara dirimu daripada neraka. Lakukan. Jadi sekecil apapun yang bisa kamu lakukan supaya selamat, terhindar, terjaga, terpelihara dari neraka, lakukan. Walaupun hanya bisa kamu memberikan, mensedekahkan separuh kurma. Bukan separuh kurmanya, tapi itu yang bisa. Itu yang bisa kamu lakukan, itu yang bisa kamu usahakan untuk menjaga dirimu dari neraka. Kerja itu, walau bisyiqqi tamratin. Tidak bisa aja, segala tidak ada dan kelagian. Itu tidak ada, segala tidak ada. Orang mensain. Faman lam yajid, maka barang siapa yang tidak memperoleh sesuatu yang akan diberikannya, sedekah yang akan diberikannya, lam yajid fa bi kalimatin thayyibatin. Itu dengan kata-kata yang baik saja. Karena terbanyak menjerumuskan orang masuk neraka adalah kata, lidah, lisan. Fabi kalimatin thayyibatin, katakan yang baik-baik itu juga bisa menyelamatkan kamu dari neraka. Kau menunjukkan anan bisa, anan mampu, anan sanggup kita lakukan untuk selamat, terhindar, terjaga, terpelihara dari neraka, kerajuan. Walau hanya dengan memberi separuh kurma, walau hanya dengan kalimat yang baik. Itu kan usaha. Kenapa? Beliau melihat kemudian berpaling. Memang kepada beliau diperlihatkan gambaran neraka. Nampak di balon neraka. A'rada wa asyaha, beliau melengah, asyaha, berpaling dengan wajah yang cemerut, wajah yang menunjukkan wajah ketidaksenangan, bercampur dengan cemas dan takut, berpaling. Karena beliau mencari itulah beliau peringatkan, kalian takut dengan aku, kalian takut dengan aku, takut dengan aku. Jangan enggak menteng, jangan enggak sepele gitu. Atadhakuna wala tabkun, kalian banyak tertawa tapi jangan enggak bara menangis. Itu hadis di halaman satunya, hadisnya berbunyi, Simak Ibnu Harb berkata, aku telah mendengar dari An-Nu'man bin Bashir, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda dalam khutbah di halaman 1, Andartukumun nar, andartukumun nar, andartukumun nar. 3 kali beliau ulang. Andartu, aku memberi peringatan kepada kamu kalian semua tentang neraka. Anzartukumun nar, aku beri peringatan kamu semua tentang atau terhadap neraka. Andarkumun nar, aku beri peringatan kamu semua tentang neraka. Berkali-kali beliau ulang, tidak tanggung-tanggung. Hatta hingga lau anna rajulan kana bisuq,
Hingga jikalau adalah rajulan seseorang berada di pasar suq di pasar Madinah, la sami'ahu, pasti dia mendengarkannya. La, sungguh-sungguh dia sami'ahu mendengarkannya, min maqami hada, dari tampek berdiri yang bokah kecilnya. Kenapa begitu? Karena begitu keras, lantang suara Rasulullah itu memperingatkan tentang neraka. Karih sekali karihnya. Karena mata beliau merah. Sampai-sampai hatta waqa'at khamisatu. Sampai-sampai begitu keras suara beliau, bergoyang tubuh beliau, sehingga baju beliau, khamisah, baju beliau, baju khamis namanya, dawak gamih namanya, khamis, yang berada di atiqihi, di atas bahu beliau, jatuh waqan inda rijlaihi, jatuh ke dua kaki beliau. Jadi begitu, jadi kalau mau dia mungkin tegak, karih suara, tubuh bergetar, jatuh khamis ke bawah kaki beliau. Jadi beliau itu tidak tanggung-tanggung kalau bagi peringatan. Luar biasa. Makanya kita sampaikan, catatkan itu supaya tahu kita bahasa bagaimanapun usaha harus sekuat tenaga, semaksimal mungkin, jangan sampai kita masuk neraka. Kalau lagi cek Nabi walau sapipia korma, separuh korma, atau dengan kalimat yang baik, itu kan usaha yang minimal itu. Tidak boleh caranya bisa itu kerjaan itu. Berarti apapun yang bisa dilakukan, dan jangan lupa berdoa. Nah, doa terus. Seperti doa yang populer kita baca, Rabbana srif anna adzaba jahannam inna adzabaha kana gharam innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Surah Al-Furqan ya, sesudah Ibadur Rahman. Kalau tidak salah 63 65 ayat 65 kalau tidak salah. Rabbana srif anna, ya Allah jauhkan kami, pelihara kami, jaga kami daripada azab jahannam. Isrif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama. Azabnya itu membinasakan, mencelakakan dan abadi. Saat mustaqarra wa muqama, saburuk-buruk tampai tinggal, saburuk-buruk tampai kembali, saburuk-buruk tampai menetap. Diulang, itu doa. Maka sungguh-sungguhlah berdoa agar kita dijaga, dipelihara, dilindungi oleh Allah dari neraka. Karena Rasulullah sendiri sampai bergetar, memperingatkan orang banyak. Kenapa? Tapi neraka itulah mengintai. Inyalah mirsadanya, mengintai, mengawasi, mengintip, mencaliak-caliak, kalau bahasanya mencigok-cigok, sia garangan, dan kepatui kepantas untuk masuk ke neraka itu. Neraka. Dalam hadis, dalam ayat dati surat Al-Laili dapat dikata, surat Al-Laili wal laili idza saja, ayat yang sampai balihnya, fa anzartukum naran talazza la yaslaha illa al-ashqa alladhi kadzdzaba wa tawalla. Anzartukum, maka andartu, aku memperingatkan kamu. Terjemahnya salah tadi, aku bukan kami. Fa andartu, maka aku beri peringatan kamu semua. Naran, dengan neraka yang talazza, bergejolak-gejolak, menyala-nyala, talazza. Bahkan ada nama neraka, namanya neraka lazza. Ada neraka jahanam, ada neraka hutama,
ada neraka Saqar, ada Laza, ada Sa'ir, ada Jahim, ada Hawiyah. 7 yang populer. Nah, salah satunya Laza. In kalla innaha laza tad'u man adbara wa tawalla. Laza menyala dengan nyala yang luar biasa dan berkobar-kobar. Kalau talaza betul-betul berkobar-kobar, menyala-nyala luar biasa. Pernah kita sabui dulu sih kok ndak mulang pi manganan itu. Gejolaknya itu sejauh jarak 50 tahun, 500 tahun perjalanan lah nampak. Itu dalam tafsiran surah Al-Furqan. Iza ra'adhum min makanin ba'idin sami'u la taghayyuza wa zafira. Ketika neraka itu menampakkan mereka dan mereka melihat neraka itu telah melihat mereka sejauh jarak 500 tahun perjalanan. Kalau begitu barah hebat gejolaknya, sejauh jarak perjalanan. Dikira adalah perjalanan kuda atau perjalanan unta. 500 tahun berjalan barah panjang jarak. Sejauh itulah nampak lazanya. Memang betul-betul sangatlah Nabi memperingatkan kita, dan kita tidak boleh anggap sepele, anggap enteng atau menganggap cayah ku apa soalnya menganggap cayah, remeh, tidak bisa. Nabi peringatkan, katakan matali perumpamaanku, hadis nomor halaman 2 di bawah sekali, halaman 2 hadis di bawah sekali. Matali perumpamaanku kama tali rajulin, sama dengan perumpamaan seperti rajulin, seseorang laki-laki yang istauqada naran, menyalakan api unggun, menyalakan api. Falamma adha'at ma haulaha, tatkala api itulah menyala dan menerangi haulaha, di sekelilingnya, ja'alal firash atau farash, dan datanglah anai-anai serangga-serangga malam mengerubungi api, dan ad-dawa, begitu juga binatang-binatang melata mulai mendatangi api itu. Api unggun dinyalakan, lah kadang cahayanya latarang mengitari api malam hari itu namanya farash. Dalam surah Al-Qariyah, kal farashil mabthus, talah nyalakan api. Dan binatang-binatang malam lagi, yaqa'na fiha, ingin masuk ke situ, ingin bersangai di situ. Wa ja'ala, dan laki-laki tadi, juhunna, berusaha untuk menghambat, menghalangi, dan supaya serangga-serangga tadi atau binatang-binatang tadi masuk api, dihalau. Juzuhunna, berusaha keras menghalau, dihalau, tapi yaghlibannahu, serangga-serangga tadi tangka mada terus juga mendesak. Sepanik-panik laki-laki itu menghalau, maka serangga tadi terus mendesak, saking banyaknya. Dan binatang-binatang lain pun ikut masuk. Yaghlibna, dikalahkannya. Faitaqahamna fiha, dikalahkannya, dia kuat kalah, lalu mereka masuk ke dalam api itu. Itulah perumpamaanku, kata beliau. Itulah perumpamaanku dengan umatku. Aku berusaha menghalangi mereka. Aku pegang tali pinggang mereka, ikat pinggang mereka. Ana akhidun bi hujazikum anin nar, aku tarik tali ikat pinggang kamu. Jangan.
kesinilah, jauhilah itu orang neraka, itu neraka. Tapi kalian mengalahkanku. Itu perumpamaan. Api berusaha orang malau binatang jangan masuk api. Sakari berusaha, sakari masuk. Cuma bala iya bentuknya. Setiap di bala, itu melikuk aja. Setiap dipancung aja pincuran tu tiba baru. Usaha Nabi SAW, ya usaha beliau SAW dengan sungguh-sungguh berupaya jangan supaya kita umat nako sampai masuk bagaikan orang menghalau serangga jangan masuk api unggun. Dosa habis-habis. Setiap bulan tarang di tempat kami pianggang Sikontala. Setiap bulan tarang tanggal 3 bulan sampai 5 bulan itulah banyak pianggang hitam. Rami itu. Baju kita malaunya lah disampah bisa aja masuk ke api. Lampu. Rami itu. Sekali sebulan rami pianggang. Berhari-hari. Pianggang hitam busuk. Terpijak busuk. Begitu gigihnya mencari api. Kadang-kadang mati lampu sebalik. Gambaran niko Nabi buat begitulah aku berusaha sungguh-sungguh supaya kalian jangan masuk neraka sampai aku tarik pengikat pinggangmu atau pinggangku tarik, jangan kasihan. Itu neraka tapi kalian gigih tangka mada kare apa? Kare bana, kare kapalo je nak ka masuk. Gitulah usaha Nabi. Kalian mengalahkanku. Bagaimana mengalahkan? Kalian tangkah. Ini apabila dilakukan, iko bila dikerjakan ini masuk neraka, masuk neraka. Kan banyak hadis-hadis, banyak ayat. Tapi orang tak peduli. Bahkan ada orang yang menentang yang masuk neraka. Malah ada artis yang ingin masuk neraka. Mau masuk neraka biar mau layani orang-orang neraka aja. Masih hidup ya pajak ini artis tu. Masih hidup ingin melayani orang di neraka. Kabarnya ada beberapa orang artis Indonesia yang siap untuk masuk neraka. Kan namanya begitu hal yang dianggap mencurang-raga neraka itu mengkeliling dia. Terpisah abu angek sini mau kecil neraka tu. Begitulah, itulah gunanya iman. Dikalah, kalau Nabi kalah aku kalian kalahkan. Aku berusaha mengalau, kalian terus masuk. Kan Nabi kalau membaca neraka itu lantang saudara beliau, karih. Tiba ayat kan, fa'anzartukum naran talazza. Aku beri peringatan kamu itu dengan api yang bernyala-nyala. Tiba di surah Al-Laili tadi, la yaslaha ilal ashqa, tidaklah masuk ke dalamnya neraka itu melainkan al-ashqa, orang yang paling celaka. Tidak ada secelaka-celaka orang melainkan orang yang masuk neraka. Syaqi celaka. Yang paling celaka ashqa. Jadi yang masuk neraka pasti orang yang paling celaka. Secilaka-celaka orang, ada orang yang tangka, mada, kari banak, kari tengkurak, kari kepala, sehingga ingin masuk neraka. Siapa orangnya? Kadzdzaba wa tawalla. Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Orang yang kadzdzaba, orang yang mendustakan, orang yang tidak percaya, mendustakan kebenaran, mendustakan ayat Allah, mendustakan hari akhirat, dan tawalla, berpaling daripada keimanan. Itu surah Al-Laili. Wal-laili idza saja, dan seterusnya sampailah ayat fa'anzartukum naran talazza la yaslaha illa al-ashqa alladhi kadzdzaba wa tawalla. Balik kita ke pangkal kaji tadi. Pangkal kaji mirsada. Inna jahannama kanat
mirsada. Awas, neraka sedang mengintaimu. Awas, di neraka itu ada tampik-tampik pengawas yang mengintai, tampik-tampik penjago yang selalu mengawasi penghuni neraka. Dan sekarang neraka sudah menunggu dan menanti nangka masuk ke situ. Nama mirsada. Inna jahannama kanat mirsada litaghina ma labithina fiha qabala la yadhuquna fiha bardaw wala syaraba. Kita lanjut sekali. La yazuquna, tidak mereka merasakan di situ. Yazuq, la yazuquna, tidak mereka merasakan di dalamnya jahannam. Yazuquna fiha, tidak mereka merasakan di dalamnya jahannam. Ayat 24 kita baca. Di dalamnya jahannam itu tidak mereka merasakan barda dingin atau sejuk, wala syaraba, dan tidak pula mereka mendapat minum untuk menghilangkan dahaga. Nan barda tadi kita lihat, nan barda ko bisa artinya sejuk dan dingin karena panas luar biasa, sehingga tidak ada yang bisa menghilangkan panas luar biasa, sehingga mereka tidak mengalami barda, dingin. Wala syarabah, dan tidak ada pula minuman untuk menghilangkan dahaga. Syarab, dengan catatan dalam ayat lain katakan si orang yang masuk neraka itu dalam keadaan wirda. Orang yang masuk neraka itu dalam keadaan wirda. Anan wirda, dalam keadaan haus dahaga yang luar biasa. Haus luar biasa. Dan penghuni neraka dibikin haus, saus-saus, dibikin lapar selapar-lapar. Sehingga dalam Quran surah Al-A'raf disebutkan bahwa para penghuni neraka itu wanada, mereka memanggil, mereka menyeru dengan sekeras-keras suara, wanada ashabun nari ashabal jannah. Al-A'raf surat ke-7 ayat yang ke-50, halaman 156. Wanada ashabun nari ashabal jannah, maka menyerulah para penghuni neraka ashabal jannah. Siapa yang diserunya? Penghuni surga. Dalam beberapa kitab tafsir disebutkan orang-orang yang di neraka karena saking haus luar biasa haus. Sementara minuman tidak ada di situ. Sia dulu nan dikenalnya dari dunia, dipanggilnya. Sebab di neraka tidak ada orang tu dipanggilnya. Mau diawak kah? Mau diawak, mudah-mudahan awak. Misalnya awak ke surga, insyaAllah, mudah-mudahan masuk surga. Lalu ada kepunduang orang masuk neraka. Kepunduang orang masuk neraka. Tiba di neraka tu haus luar biasa. Lalu nya kenal jo awak-awak. Kenal. Nya juga merasakan perangai dan kelakuannya dunia orang kau baik-baik dah elok, lalu dipanggil di surga. Kau sialan namanya mau kalau ada nabagala setengkayo atau namanya budi atau imam. Dulu kan orangku dicemeh, diolok-olok, diobo-obo, dicacek, dihina, dimaki-maki, bahkan memang tak percaya masuk neraka misal masuk neraka. Lalu saking hausnya nyo panggil nada, nyo manggil sekali-kali suara. Panggil sekali-kali suara, malu terengah. Tapi terengah dah.
Isi panggilan an afidu alaina minal ma. An afidu alaina. Tolong tuangkan, afidu tuangkan atas kami sedikit air jadilah. Karena luar biasa haus. Sedikit air saja. Au mimma razaqakumullah. Atau apa yang telah Allah beri rezeki kamu di sana, di surga sana. Beri kami sedikit. Agak sedikit. Itu kan menunjukkan luar biasa hausnya. Panas luar biasa, haus luar biasa. Berteriak memanggil menyeru para penghuni surga. Jawaban penghuni surga, teranga suruh panggilan ke surga, teranga apa mau diterangannya tidak tahu. Entah pakai alat, entah apa. Entah pakai HP kan tidak tahu. Qalu, para penghuni surga berkata, innallaha harramahuma. Sesungguhnya Allah mengharamkan huma, air dan makanan yang ada di surga ini alal kafirin, atas kalian hai para orang kafir. Nah, itu saking haus. Akhirnya mereka tidak dapat untuk mengharapkan bantuan daripada kawan-kawan atau orang yang dikenalnya di dunia dari surga, maka mereka mencari-cari minuman di neraka. Mencari-cari. Kalau dalam surat Ar-Rahman dikatakan yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Mereka berputar-putar mencari-cari air di neraka. Sampailah mereka ke hamim, air yang sangat panas. Air sangat panas. Sampai ke situ mereka cari-cari, putar. Tapi sebenarnya bukan minum. Masalahnya dia saking hausnya. Dia saking hausnya, maka mereka minum itu. Saking hausnya luar biasa. Dan tidak ada yang minum. Lalu mereka minumlah hamim. Hamim dalam surah Al-Ghasyiyah kan aniyah namanya. Hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhi yawma idin khasyiyah amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min ainin aniyah. Kalau dalam surah Ar-Rahman hamimin an, air panas yang panasnya sudah sampai kepada puncak panas, itu hamim. Lalu ila hamimam, yang ada di situ air, tapi bukan untuk penyejuk. Hamim, air yang sudah sangat panas luar biasa. Dikatakan bila diminum air itu dalam Quran surah Muhammad taqatta'a am'ahu, putus semua isi perut, urat perut putus karena saking panas. Hamim itu. Dan ada nanti namanya gasak. Gasak kalau dingin. Gasak air yang sangat dingin. Air yang sangat dingin luar biasa, tetapi bukan minuman biasa. Air itu berasal daripada nanah penghuni neraka. Luka-luka penghuni neraka. Keringat-keringat penghuni neraka yang membentuk sungai-sungai besar. Kata Imam Ibn Katsir, busuknya luar biasa busuknya. Nanah bersungai-sungai, nanah keluar daripada keringat, kulit, luka-luka meleleh, membentuk sungai-sungai. Karena saking haus, mereka harus minum. Mereka minum itu. Karena haus itu tidak bisa dilawan.
Haus tidak bisa dilawan. Awak kan dia belum pernah kehausan. Bagi orang yang hiking camping, kalau kehausannya diambilnya lumui, rameh lumui, keluar air. Jadi rimbo-rimbo nak doai, lumui, rameh. Dia haus tu lebih bahaya pada lapar. Orang bisa tahan tak makan sekian hari, sekian belas hari. Tapi orang tak bisa tak minum tak sekian hari. 3 hari tak minum orang bisa dehidrasi. Karena tubuh kita butuh cairan. Maka karena dibikin haus sejadi-jadinya neraka, tidak ada lagi tempat lain untuk minum. Diminta kepada penghuni surga, tidak bisa, diharamkan Allah. Yang ada sungai-sungai gasak. Karena gasak, lelehan nanah yang keluar daripada kulit-kulit luka-luka para penghuni neraka. Karena luka-luka, masa tidak luka? Jadi salah ayam panggang keluar jadi sungai. Jadi yang ada hamiman wa ghassaqa, jazaa'u wifaqa, itulah balasan yang cocok, balasan yang setimpal atas kedurhakaan mereka. Wifaq yang sesuai, cocok, kebangkangan, kekafiran, kedurhakaan mereka selama hidup di dunia. Pas kaji gitu. Nanti kalau ada hal yang berkaitan dengan apa yang kita sampaikan, kita lanjutkan setelah azan Isya. Kita akhiri dulu sementara dengan alhamdulillah.